Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi kulli syahri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ursila bil islami wal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari pabrik atau percetakan yang sari macet dan jarang rusak adalah percetakan doso. Sehingga macam-macam model orang memperbuat doso. Dan macam-macam cara memperoleh doso. Ada doso yang dihantar orang ke rumah awak. Ada doso yang bajapui ke rumah orang. Ada dosa yang dapat di sumur, bertamu di lapau, bersuah di jalan. Dan ada pula dosa yang babali. Babali dosa itu. Umpamanya, kita bali TV cik, gagah, gadang, warnanya rancak. Pakai pula antena parabola. Beko diputar. Macam-macam acara yang kita cari di dalam. Di dalam acara itu banyak nan elok, tapi ada pula sebahagian nan sebenarnya berdosa awak mencari. Nampak jawa anak gadis-gadis, rambut indak bersikit, kuku indak berkarik, baju kate sentiang ke bawah singkit, indak pula berkodek, adibayanya melompet-lompet. Awak bergalak-galak tu mencari bersama. Papa, mama, anak, minantu, mintuo, mama, kemenakan, adik, kakak dan sebagainya. Kalau senang awak mencari yang seperti itu, dosa yang kita peroleh melalui di Bali. Atau dosa yang di Bali melalui perjudian. Ataupun karate-karate judi lainnya. Itu seluruhnya perbuatan dosa. Dosa yang dibali melalui minuman karih. Sedangkan Tuhan mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Nama-nama tua, judi, tanuang, taruh dan sebagainya, rijis, induk samang, najis. Itu seluruh dari perbuatan syaitan. Jadi, tidak ada satu pun di antara kita yang tidak berdosa. Kalau ada manusia mengakuinya tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa, aku manusia aku dosa. Sedangkan Nabi dan Rasul, walaupun tidak berdosa, tapi salah khilaf-khilafat ada juga di diri beliau. Dari itu, bapak dan ibu yang terhormat, sekalipun awak berdosa, selalu berbuat dosa, ada yang tidak disengaja ataupun yang disengaja, Tuhan sayang awak. Tuhan bersifat Rahman Rahim. Tuhan bersifat pengampun penyayang. Salah kepada manusia, minta maaf. Salah ke Tuhan, taubat. Dan berdosa, tahu awak bersalah, lakih diakui. Salah satu alat untuk mengangkitkan kesalahan dan nilainya tinggi
yang gadang adalah puasa Ramadan. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam, sadu anak cucu Adam ku bersalah, kata Nabi. Tapi nan elok orang yang bersalah, nan namu mengakui kesalahan, yang kembali dari kesalahan dan tidak menganggap salah itu benar. Salah satu dari cara untuk kembali dari kesalahan dan namu mengangkitkan kesalahan dengan melaksanakan ibadah puasa. Bapak dan ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bermacam-macam alat untuk hapus dosa. Ada yang sifatnya insidental. Tadorong awak bersalah, capek dibaca astagfirullah. Itu yang insidental, capek bersalah, capek diakui. Tadorong bersalah, laki baca astagfirullah. Tapi jangan bersalah baca. Pamannya nampak dia awak orang mandi, tak cigok dia awak orang mandi. Kebetulan nama mandi itu pedesi, nama celia awak laki-laki. Nampak dia awak isrif basaraka. Capek panjangkan mata baca astagfirullah. Dia berkata salah sabui. Aduh, kalau tu anak-anak awak sebagian dah jalih orang mandi nanti cigok dia beliau. Bukan memanjangkan mata, diulangnya balik. Bukan astagfirullah dibaca, tapi alhamdulillah. Kata ni boleh berbapak dia dulu. Kemudian dosa bisa diangkian diakuan melalui solat. 5 kali sehari semalam awak solat dicontohkan oleh Rasulullah sama je orang mandi 5 kali sehari semalam. Lalu 5 kali awak mandi sehari semalam bagusuk belolai jo sabun. Adima juga kepada kita. 5 kali awak solat sehari semalam bagusuk belolai dengan khusyuk, dengan ikhlas. Habis tu dosa. Tambah lo je zikir sudah solat. Diampuni dosa mereka walaupun sebanyak buyah dilawi, kata Nabi. Ada yang sifatnya malam. Rupanya malaikat ada yang bertugas siang, ada yang bertugas malam. Sesudah asar sampai subuh, sesudah subuh sampai asar. Aku yang bertugas di bumi. Anda bertugas malam, besok pagi melapor ke Tuhan. Oh Tuhan, ambolah balik dari bumi. Mengangkau, tapi ambo tugas tiket ya Tuhan. Di mana kau bertugas? Tapi di dunia ya Tuhan. Sebelah kama, ambo bagian daerah Padang ya Tuhan. Mengangkau di sini, ambo mereso, ada orang yang dilapau, yang disurau, nama nonton, yang dilagu, tapi lawi, nambah ampuk, nambah judi dan sebagainya. Tapi ada pula orang yang duduk di masjid malam tadi ya Tuhan, mendengarkan pengajian, membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang kau tahu, yang kau catat, ya Tuhan. Seluruh nak masuk dalam catatan engkau yang duduk di masjid dalam malam tadi, ambo ampuni dosa mereka. Memang Tuhan tahu dua, tapi itu ungkapan untuk awak. Di sekolah Rasul mengatakan, duduk di masjid 1 saat, mendengarkan ayat-ayat Allah, menuntut ilmu pengetahuan, nilainya lebih tinggi dari solat sunat 100 rakaat. Dosa habis, pahala dapat. Ada yang sifatnya mingguan, iaitu 2 kali seminggu. Setiap hari Kamis, hari Senin, pintu langit dibuka. Diampuni oleh Tuhan seluruh dosa manusia mukmin yang tidak syirik, kecuali orang yang pedandam. Dan pedandam tangguhkan dulu. Tapi orang yang tidak syirik, orang mukmin yang tetap beribadah, diampuni Tuhan dosa. Itu yang sifatnya 2 kali sepekan. Ada yang sekali sepekan, sekali seminggu, yaitu Jumat. Sianan bersuci dari rumah, berwuduk dari rumah, tarikh solat Jumat, kemudian didengarkan khutbah khatib, 1 solat Jumat, selesai solat
berdoa, berzikir, pulang, diampuni pula dosa mereka dari Jumat ke Jumat. Dia ada sifat dosa yang diampuni Tuhan waktu tekarajuan, ada yang harian, ada 2 kali sepekan, ada yang sifatnya mingguan. Di Jumat, walaupun ibu-ibu tidak payah berjumat, tapi dengan kaum ibu satu mendorong suami dan dengan ikhlas pula memasak di rumah menanti suami balik dari Jumat, juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena khatib membaca khutbah di atas mimbar hari Jumat bukan hanya mendoakan untuk laki-laki saja, tapi juga termasuk ibu-ibu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dan ada pula yang sifatnya tahunan. Yang sifatnya tahunan yaitu melaksanakan ibadah puasa. Di samping itu ada pula yang sifatnya bila ada kemampuan, yaitu melaksanakan ibadah haji atau rukun Islam yang kelima. Pendeknya, seluruh amal-amal baik yang kita perbuat adalah pangkian dosa, pahapui kesalahan atau membakar dosa-dosa yang kita perbuat. Khusus saat kini yang kita bicarakan adalah alat pahapui dosa atau alat pembakar pabrik dosa yang paling kadang adalah saumu Ramadan, melakukan puasa Ramadan. Bapak, ibu-ibu dan pemuda-pemudi yang terhormat, tadi ambo bacakan ayat yang selalu dibaca oleh para ulama setiap menghadapi atau berada di awal bulan Ramadan, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita mulai dulu dari ya ayyuhallazina amanu. Ambo nyawa bapak dan ibu-ibu dan adik-adik para remaja membaca ayat ya ayyuhago malu ambo rasulnya. Sagan ambo ke Tuhan. Asbab kena makna atau terjemah ya ayyuhaku wahai. Wahai. Allazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan membawa awak. Tuhan khalik awak makhluk. Maha pencipta Tuhan. Nama duitkan, nama matian, nama bagi rezeki. Nama naikkan, nama menurunkan. Kelihatnya seluruhnya dari Allah, dari beliau. Kini nyo nama membawa ya ayyuha. Wahai awak. Anda sagan awak ibu-ibu dan bapa ke Tuhan. Sedangkan awak semua awak saja lain tak pandai wahai mengecek. Tak pandai wahai membau. Lain ada ibu-ibu nama membau suami wahai. Wahai udanda sayang. Wahai istrinda manis, bininda kami. Lihat dua itu. Jalakan wahai. Sedangkan maimbau orang nan banamu nendak bagala. Atau nalah bagala bagai. Lain tak selesai jawab. Ada orang nan banamu sanamu jo Nabi. Yakub namanya. Tiba jawab. Tak Yakub itu siakui. Nama orang Yusuf siusui. Nama orang Mukhtar ada awak sekutai. Nama orang Ilyas ada awak seriyeh. Akan buruk sahwi kita awak. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membawa awak jo kato-kato semesra itu bukan untuk meminta. Bukan untuk minta tolong. Tapi untuk muagia. Anda malu gitu tu. Ambo ikulah nambu rasulkan. Bukan main. Sagan. Malu dan sagarnya awak perasaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita baca seketik. Bagaimana kau sampai wahai bana Tuhan kawak. Dan memang kita kau makhluk barago. Dibanding jo makhluk lain, tidak mengamang awak. Itu sebab maka kita manusia kau dimuliakan Tuhan.
ju imbauan ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nas ya bani adam. Lihat di Quran Tuhan mengimbau ya bani ayam ndak ada. Iyo mulia awak, iyo mulia kita. Kejadian awak mulia, bantu kita mulia, dalam pergaulan awak mulia, untuk nikah kawin pun kita mulia. Kok bantu kecamil awak nak don segagah kita. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia dalam seelok bantu, gagah, tambah lojo pakaian, manis. Kemudian kau cari makanan hebat awak kalau makhluk lain. Kalau kabau makan jaguang, apa yang dimakan? Batang jaguang, daun jaguang, tungku jaguang. Tapi kalau tiba di awak, abui jaguang, lamang jaguang, paragede jaguang. Makhluk hewan, kudo, kabau, jawi, bara banyaknya yang kain, babal-bal, keranjang-keranjang, membawa kain. Tapi dia nyolai berkain, tidak. Tak ada nampak awak binatang nama Sarawak, Salayu. Tak ada kudo nama baju kaus. Tak ada kabau Sarawak kotok. Tak ada. Tapi kita manusia, pakaian banyak, segala cukup. Memang kita baharago. Makanan lama. Itu pun dalam peningkatan hidup. Manusia ke meningkat dari menarui. Jo pendidikan, ilmu pengetahuan. Anam batitel awak. Ada kita manusia dan SH lah, insinyur lah, dokter, profesor dan sebagainya. Lihat ada hewan begitu, lihat ada malaikat begitu, tidak. Tidak ada Jibril SH, tidak ada kambing BA, tidak ada insinyur tiak. Aku tandanya awak dimuliakan Tuhan. Dalam berkeluarga kita dimuliakan oleh Tuhan. Umpamanya kalau ada salah seorang laki-laki ingin beristri, itu pandang jauh di layang, pandang dakik di tukian. Baik na laki-laki atau na perusi diperhitungkan dek mama, diperhitungkan dek ibu bapa. Mengapa diperhitungkan? Karena nangkaba suami, nangkaba istri adalah makhluk manusia mulia. Bekola cocok perhitungan. Dek na laki-laki la cubadak. Dek na perusi la mengkudu, dek ibu bapa la pario, dek na laki-laki la taraga, dek na perusi la ketuju, ada ibu bapa la na iyo, cocok perhitungan. Tukar cincin timbang tanduk, batunangan namanya. Bapa kau sampai batunang benar, karena yang akan berkeluarga manusia yang dimuliakan Tuhan. Beko tiba di hari nikah akad. Hadir P3N, hadir bapa, hadir ibu, hadir mama, hadir orang banyak, ahli pemilih. Diakadkan nikah antara laki-laki dengan wanita. Aku nikahkan engkau dengan Lindawati dengan mahar Rp5.000. Aku terima nikah Linda dengan mahar Rp5.000. Pakai mahar, pakai wali, pakai sasi. Sebab karena itu adalah makhluk manusia yang dimuliakan Tuhan. Andai kata ada ayam ingin berkeluarga, lai pernah terangah dawa ayam pakai P3N, pakai wali, pakai sasi, pakai mahar kalau nikah, tidak ada. Ayam kalau kagak berkeluarganya langsung. Coba dua, inyo dua seberatang. Nah iya nan jantan kata paga. Amu kau kawin joden, kecek nama tino kek, langsung pakai wali ndak, pakai mahar ndak, pakai akad ndak. Sebab de inyo ayam. Anyo nani buat tiawak sekete apa-apa dari ibu kini. Manusia lah 20 ni ndak satu mama, ndak satu bapa, ndak satu orang perhitungannya. Alainya berdua seberetong. Kalau lainnya berdua seberetong, tidak satu yang lain memperhitungan, semua jua awak namanya Tuhan. Asal luang sudah menyampaikan. Jadi Tuhan lah menciptakan awak menjadi makhluk mulia. Tuhan menjadikan awak laki-laki
Akan bertahan lawak di laki-laki itu ndaknya. Jangan jadi jantan pula kemudian. Dijadikan awak dek Tuhan wanita selatawi. Jangan jadi batino pula di belakang. Anji untuk itu bapak dan ibu, kita mulai ikhwah. Tandanya Tuhan memuliakan awak diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam melakukan ibadah puasa, dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, indak sado manusia diimbau, indak sado umat dipanggil, yo bana basibak bak bandi dilumui, batalau bak pani dirimbo. Yang diimbau untuk melakukan ibadah puasa Ramadan khusus allazina amanu, hanya orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, bukan ya allazina aslamu, tapi ya ayyuhallazina amanu. Asbab karena yang dapat dipercaya dan bisa dipercayai untuk melakukan ibadah puasa ayo orang mukminnya. Karena orang mukmin ko lurus jujur, dan sebenar mukmin kan lurus jujur. Kalau dalam Al-Quran kita lihat contohnya orang mukmin itu sama ju alif. Alif di awal Quran kan ada tu di surah Al-Baqarah alif lam mim. Alif lam mim walaupun makna terjemah makasudnya tidak jalih jawab Tuhan yang tahu, tapi dicari hikmah huruf berdasarkan penjelasan di belakang tu contoh umat. Alif sama je orang mukmin. Orang mukmin contohnya alif lurus dari atas sampai ke bawah. Ana mulunya itu nyuati itulah yang dikerajokan. Aku kalau bersifat alif. Tapi kalau lam lurus yo sebentar. Ati bawa ke bayo bananya berkelok ke kidah. Alam ko munafiq. Lurus sebentar berkelok ke kidah. Mula-mulanya lebih yo jawab. Berkor rasanya alam tukar sebenarnya. Amim itu contoh orang kafir itu. Anda do pintu masuk ke dalam tatutui. Muka belakang suak kiri kanan tatutui mim. Itu orang kafir. Indak diimbau. Munafik, kafir, fasik. Indak diimbau untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Hanya yang diimbau adalah allazina amanu. Orang-orang yang beriman saja. Untuk itu rasa-rasoi diri. Apa ko laikanai bawa atau indak. Laikanai undang kita dek Tuhan puasa atau indak. Laika awak dialamatkan atau indak. Aku rasa-rasanya lulai. Pelok tagak. Pelok tagak. Capek balik. Jadikan diri jadi mukmin sejati dulu. Jadikan diri jadi mukmin kontan-kontan. Sebab Tuhan tidak bisa dikecuah. Tuhan tidak bisa ditipu. Orang yang tidak mukmin memang tidak diimbau untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Bapak, ibu-ibu dan adik-adik kami para remaja, sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu hadis kursi, asal dari Tuhan disampaikan oleh Rasul, namanya hadis kursi. Memang ibadah puasa Ramadan ko istimewa, balain yo ibadah lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi was-siyamu junnah fa iza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'imun wallazi nafsi biyadihi la khalufu famis sha'imi atyabu 'inda Allah min rihil miski lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma iza aftara fariha wa iza laqiya rabbahu fariha bisawmihi.
Maksudnya dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, berkata Allah Taala, seluruh amal anak Adam lahu untuk dia, untuk inyo, illa siyam kecuali puasa, fa innahu li, yang puasa untuk ambo, kata Tuhan. Wa ana ajzi bih, akulah yang akan membalasinya. Wasiyamu junnah, puasa ko sebagai pagar, benteng, perisai. Oleh sebab itu, fa iza kana yaumu saumi ahadikum, kalaulah bila melaksanakan puasa kalian, fala yarfus wala yaskhab, jangan mengecek-kecek keji, mengato-ngato nang kumua, jangan perlu berkata-kata kasar. Fa insa bahu ahadun au qatalahu, kok datang orang mencaci maki awak, bersyarak, bersakak, mencuang awak, atau ingin bertinju, berkelahi, bunuh-bunuh awak, fal yaqul inni mur'un shaimun, ucapkan dalam hati, ambo puasa, indak wajar berbuat itu. Wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang diriku di tangannya, la khalufu famis shaimi atyabu indallah min rizqil miski. Walaupun bau mulut orang puasa itu kurang enak, busuk bau mulut dia tidak makan siang, lebih baik di sisi Allah dari bau kasturi. Lisaimi farhatan yafrahuhuma, untuk orang puasa itu ada dua kegembiraan yang diterimanya nanti. Satu, iza aftara farihah, bila nyoba buka gembira. Wa iza laqiya rabbahu farihah bisaumi, bila nanti bertemu jo Tuhan di akhirat, inyo gembira pula dengan puasanya tadi. Jadi oleh sebab itu, Bapak dan Ibu-ibu, berdasarkan kata Tuhan dalam hadis qudsi tadi, maka sebenarnya apapun macam amal-amal awak yang kita laksanakan, baik haji, salat, zakat, infak, sedekah, untuk awak, maka untuk awak tahu orang bahasa kita mengerajaan itu. Kalau awak mengucap 25 syahadat, tak ada orang dia sianu tu Islam, terang ada dan zakoinyo mengucap 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau awak berzakat, jalil orang basu awak berzakat, sianu berzakat sekian ratus ribu, sekian sak semen. Kalau kita haji, jalil orang, bahkan waktu dia beri pangkat nama haji itu pakai kalau kopiah putih, tambah jalil orang basu awak haji. Tapi kalau puasa, ibadah puasa, tidak tahu orang. Salat awak, nampak ada orang, terangah ada orang awak takbir, nampak ada orang awak rukuk tagak. Kalau puasa, tandanya, ni sianu tu hebat benar puasanya, taat puasanya, bukan main lagi. Tandanya, tadi tagak juga dia 15 minit, kami matota, 20 kalinya meludah-ludah. Apa kau meludah kan orang puasa? Orang TBC meludah juga. Orang jaga lalok meludah juga. Maka puasa tidak bisa awak tahu. Tidak bisa awak menentukan apakah saya untuk puasa atau tidak. Sebab orang bisa saja mengicuh. Bisa saja menganduk. Umpamanya adik-adik kami pemuda, pemudi dan sebagainya, main pimpong jam 4, main badminton jam 3, main poli pula beko sore jam 5, agak setengah jam, atau pagi sudah main terasuawi. Kapai awak ke rumah, di rumah ayah tidak ada, takut nampak di ayah di ibu. Pai mandi ke batang ayah, sandar mandi, bayar menyilam, sambil menyilam minum ayah. Asal orang tahu. Dia tahu orang lain tidak tahu. Oleh sebab itu nan tahu ambonya Tuhan.
Di fa'innahu li kata Tuhan tadi maksudnya yang tahu bahasa sianu puasa atau tidak puasa adalah ambo. Aku yang bisa membalasi dan kalian tidak bisa menentukan sebab bisa mengicuah. Asyamu junnah. Puasa itu pagar, perisai, benteng. Yaitu membentengi hawa nafsu. Dengan puasa yang kita amalkan, nafsu dapat terkendali. Kalau nafsu terkendali, tak jauh dari dosa. Jadi, orang yang sebenar puasa dengan iman dan ihtisab, dosa tidak diperbuat. Kok tak perbuat benar capek nyomapui. Dan jadi dibentengi oleh puasanya. Orang puasa tidak kemaliang. Orang puasa tidak berzina. Orang puasa tidak korupsi. Orang puasa tidak pengicuah, tidak makan riba, tidak penipu, tidak penyogok, tidak mau menerima sogok. Tidak mau berbuat segala perbuatan-perbuatan fahsyat dan mungkarlah. Sebab walaupun orang tidak tahu, tidak nampak dalam pandangan manusia, ini yakin sekalipun orang tidak menampak, tapi Allah tetap mencalia. Itu sebab muka puasa kau menjadi perisai, menjadi alat pembakar pabrik dosa. Sehingga konten-konten Nabi menyampaikan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa melaksanakan puasa Ramadan benar-benar berdasarkan iman dan ihtisab atau ikhlas, diampuni, dianguyan, dikikis habis segala dosa-dosa yang berlalu dan terdorongnya melaksanakan. Ini karena asyamu adalah junnah, pemagar. Dari itu sifat awak di dalam melakukan ibadah puasa. Fa iza kana yaumu saumi ahadikum. Kalau kalian dalam puasa kata Tuhan, fala yarfus wala yashab. Jangan banyak kecek keji-keji, bacarui, kata-kata porno, berang, marabu, mari hadiah dan sebagainya. Iko kadang-kadang dia awak tiba di bulan Ramadan itu nan sulit mengendalikan, yaitu mengendalikan mulut. Salah orang seperti awak bacarui, salah seperti awak makia. Anak merabu bulas kita, awak merabu pula. Sehingga rusak jadinya amal puasa awak. Dan paling jangka pula cik lain, puasa datang dikirim Allah Subhanahu Wa Taala melalui bulan Ramadan untuk mengangkitkan dosa awak. Tiba dia awak, bapa buruk-buruk puasa itu. Apa juga bagi kesalahan awak berpindahan ke Ramadan. Umpamanya kok mengetik salah seorang pejabat atau pegawai di kantor. Salah ketiknya. Padang kebuat pading. Kepada yang terhormat, kebuat kepada yang terhormat. Bertanya orang, baru mereka ketik apa pak? Pada salah kau tulisannya kok. Betul lah yang ku. Kalau kerja bulan puasa kok. Puasa dan kesalahan pada awak tidak hati-hati. Tabaliak baju disapu orang awak. Baju akak tabaliak kak. Astagfirullah, tabaliak baju dah kau. Ambil kau lah kau. Kalau kerja bulan puasa kau. Puasa je baru nan salah. Memasak awak di dapur. Kurang lama sambal, kurang garam gulai. Balik ambal gulai kau buat. Banyak cencong mana. Nak tentu bulan puasa gini. Kau lah kerja bulan puasa kau. Puasa je baru nan salah. Awak nenengak, awak nenele, puasa nanti kami hitamkan bagai. Anda begitu akui kesalahan dan kita tidak boleh kecek banyak. Apalagi kok tiba kecek-kecek kotor, porno, bacari dan sebagainya. Dan jangan pula kata-kata kasar. Iku entahlah orang bagai. Awak tak banyak kecek. Tentu orang belum basuh gini. Tak boleh banyak kecek. Aja banyak tanya belum basuh gini.
Segala keburukan yang terjadi, puasa nambah hutang. Hendaknya dinasihati saja demi bulan Ramadan, kini bulan puasa, hati-hati, teliti mengecek, teliti berkarajo, mencari, kita puasa kan sadonyo. Puasa parui, puasa tangan, puasa mata, puasa telinga, puasa lidah. Jelekan berbuat yang salah, arah untuk kepada yang salah pun hendaknya awak dapat hati-hati. Itu yang kecil-kecilan. Angku iyo tibu orang. Lima tahu orang yang tak sadar. Fa insabahu ahadun. Au qatalahu. Kok tibu orang beko kawak ingin bersiarak. Hanya betul-betul saja doa nawak. Hanya mencaci maki saja. Inginnya bergunjiang bagai doa nawak. Atau menyabut-nyabut orang, mencemehen orang, mencibian orang. Awak situ. Keribunya awak satu. Jawab. Inni mru'un sha'imun. Maaf pak. Maafku bu. Mai. Ambo kini puasa. Indak kalau awak mengecek yang saja awak. Hati menyabut. Inni mru'un sha'imun. Atau inni sha'imun. Ada yang sedang puasa. Aku puasa. Maka sebenarnya itu. Kalau sedang melakukan puasa. Dalam melaksanakan amal ibadah Ramadan. Tidak boleh ikut dituruti. Tidak boleh ikut diamalkan. Hanya yang boleh dalam Ramadan itu. Memborong pahala. Kita tahu. Nambaso. Membuat amal wajib di bulan Ramadan. Itu pahalanya 700 kali wajib di luar Ramadan. Membuat amal sunat dalam bulan Ramadan. Pahalanya sama dengan amal wajib di luar Ramadan. Pendeknya segala amal yang kita buatlah di bulan puasa. Itu balipik-lipik terkulai itu pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan lalu sajalah pahala. Diam sajalah pahala. Apalagi beribadah pula. Memang kalau badan atau fisik di bulan Ramadan macam-macam nama suo. Ada lama layuh, ada mulut nama baun. Dek minum pagi indak, makan indak. Wallazi nafsi biyadih. Demi Tuhan yang diriku di tangannya. La khalufu famis shaim atyabu indallah mirrihil miski. Walaupun bau mulut busuk, bau mulut orang puasa itu busuk, tapi di sisi Allah lebih harum dari bau kasturi. Di bapak-bapak kok terakhir bagai muncuang ke istri, tak bau agak busuk bau mulutnya, aja neboh, jemberang pula. Dan kaum ibu itu pula, anak ibu bapak selama itu pula, mengambil itulah Tuhan menjadikan. Biarlah bau mulut kau busuk, kita sabar, kita tahan. Busuk di sisi orang, di sisi Allah lebih harum dari bau kasturi. Dan kita pun kan tak boleh berbau. Tak boleh mengganggu, mendakik, bergaul suami isteri di bulan puasa. Busuk kena mulut awak, tak ada orang bau ke dia. Lis-shaimi farhatan yakrahuhuma. Untuk orang puasa ko ada dua kegembiraan. Dua dapat jawab hadiah kegembiraan. Pertama, iza aftara fariha. Orang puasa ko bilonyo babuko nanti gembira. Awak kalau babuko, ada pula orang lain sama babuko awak, sama makan jawab. Nantinya tidak puasa, balain lah so. Orang yang tidak puasa tadi, kalau dia makan semua jawab waktu babuko, makannya kurang lama. Gembiranya kurang, deknya lah kanyang siang. Tapi awak nam puasa, babuko awak sore. Dek sejak sahur lah batanggang, minum mindak, makan mindak. Dan awak bekerja puluh siang. Malaki babuko tak tangguang kadang hati. 5 minit itu malaki waktu masuk, kalau siap awak. Siap gitu tu.
diambil piriang, masuk nasi, masuk sambal, masuk goreng, masuk godok urai, masuk sayur, segala masuk. Kadang-kadang jo pergi dia masuk, jo goreng-goreng, jo onde-onde masuk. Sebab dia arok kena gembira. Beko babunyi tabua atau bunyi sarine. Dia gembira awak sedang berbuku, jo doa-doa buku pulupu. Andaknya awak bacakan Allahumma laka sumtu. Sesudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabaz zamma'u wabtallatil uruqu wa usbital ajru insyaallah. Kan itu hendaknya dibaca doa berbuku. Tapi dia sangat gembira, dia sangat arok. Kadang-kadang jo doa-doa berbuku pun sasik baca. Nak baca bagai Bismillah nawaitu saumagang. Nasi disuak, lawak dipagang. Itu tanda awak gembira. Kok sasik boleh tu ulang sebab dia benar-benar. Di orang puasa gembira waktu berbuku. Lama makan, kurang sambal, tindak bara pakai nasi, tindak bara pembukuan lama juga. Ada malamaan lapar berbuku tuah. Menambah tambah lama silai rahmat Allah tuah. Ada menambah lama nikmat Tuhan itu. Kemudian wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Bila nanti bersuara Tuhan, gembira pula nyo puasanya tadi. Sebab ibu-ibu dan pak-pak setahu awak menurut pengajian yang kita terima, umat yang melakukan khusus ibadah sebulan suntuk Ramadan, ibadah puasa hanya umat Muhammad. Umat-umat dulu kabarnya tidak ada. Nama khususkan di bulan Ramadan tidak ada. Yang khusus di bulan Ramadan adalah umat Nabi Muhammad. Dan ada pula riwayat mengatakan nanti di Sarugo, pintu gerbang Sarugo sampai masuk umat Nabi Muhammad, batulihkan dia ti Ramadan. Batulian pula Rayyan. Batulian pula di bawah la yadkhulul jannah bakhil. Di kalau itu nanti pintu gerbang. Nanti tulis di pintu ke masuk Sarugo, tandanya nang ke masuk sinan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkot lagi kayo nanti sama-sama menantian awak di sinan. Apa makor Ramadan batulian karena hanya umat Nabi Muhammad lah yang mempuasakan khusus bulan Ramadan. Apa makor batulian pula di bawah la yadkhulul jannah bakhil. Tidak diizinkan masuk Sarugo ceke sempilik karyang kadai balapi cik jaguang. Karena orang puasa tidak mungkin ceke. Mereka merasakan bara payah, bara latih, bara awih lapar dalam bulan Ramadan. Tentu terasa perlu di orang fakir miskin yang sulman itu. Dengan terasanya jawab awih, jadi payah, latih, awih litak lapar tadi, atabi sifat pemurah kepada kaum miskin lainnya. Itulah bapak dan ibu-ibu tentang penjelasan hadis kursi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tadi sebagai membuktikan nambah puasa iyo benar menjadikan satu-satunya alat pembakar pabrik dosa. Baraka ruginya orang tidak satu melakukan ibadah puasa. Di dalam bulan Ramadan saja nan diagihkan oleh Tuhan kawak puluhan pertama datang kawak rahmat, puluhan yang kedua beko maghfirah, puluhan yang ketiga itqun minan nar atau an-najah minan nar. Ndak do galih narugi rahmat dapat maghfirah keampunan tibo bebas dari neraka dapat karcis masuk surga. Siapa manusianya itu? Manusia yang puasa lahiriah, puasa batiniah. Tapi kalau puasa buat-buat atau tarawih witir buat-buat ila kenalillah, susah saya dapat. Ma min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Wa kam min qa'imin
laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Bara banyaknya orang nam puasa nan dapat dia hanya sekadar awih jolapa. Bara banyak orang nampai ke masjid malam nan dapat hanya sekadar batanggang-tanggang begitu saja. Sebab kena barangkali puasanya sebahagian parui lai muncuang indak, parui lai tangan indak, kaki indak, alesek je bagai. Kebanyak je alesek-alesek di bulan Ramadan. Balik dari surau, parui kangarai, parui ke tepi lawi, parui ke singgara. Sembahyang sudah, witir selesai, anak orang diawai pula. Itu namanya merusak, dirusai balik puasa tadi dengan amal-amal nan indak cocok jo keadaan situasi bulan Ramadan, sebagian puasa, sebagian tidak. Bapak dan ibu-ibu, adik-adik para remaja dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Diimbau kita orang mukmin dek Tuhan melakukan ibadah puasa Ramadan, tujuan di samping dosa lebih awak berasih tapi seluruh untuk mencari arago yang maha, nilai yang tinggi, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi manusia yang bertakwa. Sebab takwa ko ibu dan bapa ndak mau dapat begitu saja, indak barang murah rego, arago yang paling tinggi. Jadi kalau ingin awak arago tinggi, nilai maha, perlu latihan. Dengan dilatih awak dapat gala. Kalau gala tu elok, arago maha. Semua jojo olahragawan karena inyo balatih, selalu inyo balatih jadi petinju, balatih tinju, latihan bola kaki, latihan poli. Dia selalu latihan terlatih. Kalau inyolah terlatih, menjadi dapat gala. Galanya pemain. Kalau inyo dilatih main bola, dapat gala pemain bola. Balatih petinju, dapat gala petinju. Latihan main poli, dapat gala pemain. Kalau dapat gala, arago maha. Kalau lah pemain bola, awak perai naik pesawat. Kian kamari perai. Kok menang pula berkau main, dapat pula hadiah, piala dan sebagainya. Bapak kau tinggi aragonya, bapak kau mahal nilainya, dia bergala. Bapak kau dapat gala, dia latihan. Kudo baru dapat, tidak barago, tidak berani nilainya. Tapi kalau kudo itulah diajar dan dilatih menjadi kudo pacu, arago mahal. Kalau tadi mungkin 500 siku, kini bisa jadi 2 juta sampai 10 juta. Bahkan yang dapat kabar dona sampai 25 juta kudo pacu siku. Apanya namahan dia meninggikan nilai arago deknya bagala. Baru dapat gala dek latihan. Di Periaman baru dapat itu paling aragonya 5.000. Tapi kalau baiko dilatih menjadi baru pemanje, dapat gala baru pemanje sampai 50.000 sampai 100.000 siku. Sebab dia lah bagala. Siagalanya baru pemanje. Begitu pula awak. Manusia yang paling tinggi nilainya dan maha haragonya. Inna akramakum indallah atqakum. Adalah manusia bertakwa. Yang paling tinggi nilai di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Asia itu manusia yang paling bertakwa, yang sudah mengikuti latihan dapat gala. Latihannya latihan puasa. Dengan latihan siamu Ramadan sebulan suntuk, latihan qiyamu Ramadan sebulan suntuk, menjadi terlatih dapat gala. Sia gala muttaqin atau takwa. Dengan gala kau diperoleh, dapat arago maha. Beramahanya akram, yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Pada dua ayat lain yang kita dengar, inna akramakum indallah maniskum, rancakum, kayukum,
berpangkat berjabatan Ndak. Nanado atqakum, yang paling bertakwa. Itu Bapak dan Ibu nang kita peroleh hasil Ramadan doso habi arago maha awak dimuliakan Tuhan. Hanya nam perlu kita awasi sesudah puasa ko selesai lah kita laksanakan nanti salat Idul Fitri dan sembahyang awak bersama-sama di akhir Ramadan. Memang dikecekkan dek Nabi ni keadaan awak ndak ubah kayaumin waladathu ummuh, barasiah dari dosa serupa anak yang baru lahir. De awak lah barasiah, kita lah suci. Hendaknya yang perlu kita awasi adalah memelihara apa yang sudah kita peroleh. Sebab ada orang yang pandai merabui, tidak pandai mempertahankan. Merabui piala santiang, mempertahankan tidak pandai. Mandi bersabun santiang, memelihara kebiasaan tidak bisa. Mencari istri hebat, memelihara rumah tangga tidak bisa. Kalau sebelum istri dapat, suami dapat, tidak tangguang. Adinda sayang, udanda manis, aku tidak bisa hidup tanpa adinda. Segalanya manis, segala rancak. Tapi bekolah 3 bulan sudah kahwin, sudah nikah, sudah beradik. Lego pagai. Kena pandai merabui, tidak pandai memelihara. Apa itu? Puasa. Baru sehari sudah puasa. Atau kadang hari raya itu sekali. Allah ada yang mulai mencetak dosa. Oka, Obo, Pak, Mai, Uku, Sultan, Akabah. Puasa awak kalah selesai. Ayolah. Awak kalah raya. Alah. Dosa kalah habis. Ayolah. Jadi dosa lah habis. Puasa lah selesai. Tentu perlu kita buat baru balik. Kita buat dosa baru balik. Tidak. Hanya kali aku yang tahu ni muka. Itu tidak ada kaji murid itu bapak dan ibu. Cerita aku. Kok ada orang sudah saja puasa lah bergunjung, lah berpek, lah bercakap. Sudah saja puasa lah bersyarat, lah berampuk, lah berjudi, lah minuman, lah minum-minum karih dan sebagainya. Kok model itu awak kanai kita di ayat wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kalian serupa seorang wanita yang sudah menganyam lapiak membuat tenunan, anyaman selesai, tenunan sudah dirobek-robek, dicancang-cancang dia. Dia sudah kain ditanun, sudah lapiak dianyam, dicancang-cancang. Maka merasa isawak tuah. Sama juga bau mandi. Ambo mencaliak dulu nyawa bapak dan ibu-ibu. Ada orang memandian kabau. Jadi bawanya kabau itu mandi ke batang air, laba sabun, laba gosok jo sabui, laba gunda jo gunda kawe, la licin, laba rahasia, la harum. Bagi pula sabun harum ke pulang, kepada pula stek. Sehingga harum ke bau itu. Beko diri pulang. Sudah dibawa pulang, ditambah belakang rumah. Orang yang punya kabau itu, inyo minum di rumah. Baru minum kopi setengah galih, belum sampai segalih lagi. Dicariak kabau ke belakang. Rupanya ala mengunyah-ngunyah, ala masuk kubangan beliau. Ala masuk kubangan ya. 5 balik minit baru sudah mandi. Anda ba'a dek kabau masuk kubangan. Tapi dek inyo kabau ke mengawak. Jadi kalau ada kita orang mukmin, lah model itu kita melakukan latihan selama sebulan suntuk Ramadan, indak ba'a dia awak mengotori balik membuat dosa sudah puasa. Akan semua jepajah tadi itu. Jadi untuk itu tugas dan kewajiban awak sesudah selesai melakukan ibadah puasa Ramadan, kita pertahankan, dipelihara kebersihan itu. Lebih-lebih kebersihan diri, jiwa, badan dari perangai-perangai yang membawa awak kepada dosa. Tuhan menginginkan awak iwana berasiah awak kama bada'akum ta'udun. Berasiah kita jadikan Tuhan, fitrah kita dimulai jadikan Tuhan,
fitrah pula awak mengakhiri hidup kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berhasil awal, berhasil di tengah dan berhasil pula sampai akhir hayat kita. Nak datang lai pilih, walaupun datang gangguan, datang kendala, tidak masalah. Yang penting awak jangan sampai terpengaruh. Jangan mudah dipengaruhi oleh yang lain-lain. Yang akan membawa awak menjadi manusia yang bernoda, yang berdosa. Kadang-kadang apa-apa dan bukan siko kelemahan awak. Manusia mudah terpengaruh. Makhluk-makhluk lain bagaimana tidak manusia, walaupun ia tidak berakal, tapi kan sari terpengaruh. Alum pernah terang ada awak sari bersuara gitu, dan memang tidak ada binatang yang ingin jadi manusia, alum bersuara awak. Dia ada kabau ingin jadi orang, kambing ingin jadi manusia, itiak nak masuk sekolah, jawi sampai mengaji, tidak ada. Kambing nak masuk TK, tidak ada. Sebab mereka itu sadar awak hewan-hewan go, biarlah awak tidak beribadat. Mal yang mana awak tidak keberdosa, beribadat mana tidak kau pahala. Jadi kalau binatang berperangai binatang, ia tidak buruk. Dia lah binatang yo. Anani buat tidak susah awak kalau manusia yang berperangai hewan. Sebab kita cari, walaupun binatang tidak ingin jadi hewan, binatang tidak ingin jadi orang banyak yang mendaftar jadi hewan. Tidak sembahyang waang John, tidak sembahyang waang am, tidak. Kabau sembahyang am John, tidak. Semua jenyo, itulah lebih kurang. Lain nikah kau mar, tidak. Kawin, acok. Itiak nikah mar, tidak. Kawin, tarui. Semua kau jenyo mar, di sana awak tu mah. Akan nampak awak bukti, nambah so hewan tak ingin jadi orang banyak yang ingin jadi hewan. Dalam Al-Quran itu Tuhan mengatakan demikian. Ada ayat yang mengatakan, ulaika kal an'am, mereka sama dengan ternak. Mereka sama jo hewan. Ada pamasaluhum kamasalil kalbi, contoh mereka sama jo si'an. Hewan jo baru, kunu kiradatan khasiin, adalah kamu seperti kera. Atau jadi kera, jadi baru lah kalian sedonya. Itu adalah perangai dua. Jadi alat-alat untuk membersihkan diri, memberahsiakan perangai, menetapkan awak jadi seorang manusia yang mukmin, Muslim sejati, banyak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampal yang kadang jadikan Tuhan, yang sifatnya tahunan adalah puasa Ramadan. Dari itu dengan niat yang tulus, dengan keikhlasan yang tinggi, dan sampai dicampuri jo hal-hal lain, kita bersama-sama melakukan ibadah puasa. Ku ada anak nak lupa ibu bapa sampaikan. Jangan nak puasa. Isteri lupa sampaikan. Suami lupa sampaikan. Dan diusahakan supaya terhindar daripada nangka merusak ibadah puasa. Jalan ke merusak puasa, ibadah saja rusak. Seketik, sumbiang seketik, rugi awak. Tidak ada yang serugi itu. Manusia yang tidak ikut, tidak aktif dan tidak memelihara puasa dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, Bapak dan Ibu-ibu yang terhormat, ikulah pengajian awak pada saat kini, yaitu puasa sebagai pembakar pabrik dosa. Sadarilah bahawa awak selalu berdosa dan berusahalah supaya awak selalu memanggang, membakar, menghabiskan dosa awak. Sehingga akhir hayat awak nanti bana-bana menjadi manusia berhasil, menjadi manusia yang tidak berdosa lagi, pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai kita pabia dosa itu berada dalam diri, sebab makin lama, makin tumbuh, makin berkembang. Sebab dosa dari ibu dan bapa kalau terletak dalam hati, kesalahan sama jo tinta di atas karate. Mulanya setitik, kalau tidak capek diakui pecah, dan tidak capek diakui bertambah. Akhirnya kambang. Akhirnya seluruh karate akan hitam di tinta yang setitik tadi.
kita usahakan mapui capek dan sehingga awak benar-benar hidup diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian kita, dengan harapan kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan selalu dilindungi daripada segala fahsyak dan mungkar, dan selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memperoleh pahala yang berlipat ganda, puasa yang makbul, dan menjadi mukmin sejati. Lebih kurang minta maaf. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.